Halo, aku Inu, ibu satu orang anak usia 2 tahun namanya Kinara. Selamat datang di Cerita Jadi Ibu, channel yang akan membahas tentang perjalananku menerapkan Montessori di rumah dan juga tips-tips parenting lainnya. Karena jadi ibu tuh emang gak mudah, tapi kita bisa kok. Kita sama-sama ya. Hari ini aku seneng banget karena aku akan mengulik gaya parenting dari salah satu narasumber, yaitu adalah orang tua senior. Nah, beliau ini memiliki 3 orang anak, perempuan semua, dan sekarang beliau udah menjadi nenek dari 3 orang cucu. Beliau juga masih aktif bekerja yang sebentar lagi pensiun, dan beliau juga merupakan kepala sekolah dari sebuah TPA di masjid lingkungan sekitarnya. Beliau juga punya pengajian dengan ibu-ibu di sekeliling rumahnya. Nah, beliau ini adalah sosok ibu yang sangat dekat dengan aku karena beliau adalah Mama Umi, ibuku sendiri. Halo, Ma. Halo. Oke, terima kasih sebelumnya Mama sudah datang ke sini ke Cerita Jadi Ibu. Inu pengen nanya-nanya seputar parentingnya Mama. Tapi sebelumnya Mama boleh perkenalan diri Mama dan kegiatan Mama itu apa? Assalamualaikum. Saya Ibu Umi Nihaya. Saya kerja ya di Kementerian Agama tepatnya sih sebagai pengawas pendidikan agama Islam di Kemenak Jakarta Timur. Oke, Mah. Sebelum kita masuk, Inu mau denger dong cerita Mama tentang kalau dulu orang tuanya Mama tuh mendidik Mama seperti apa. Kemudian apa sih yang Mama petik dari pola parentingnya kakek nenek? Kalau Mama itu dulu kan ada di masa dari 0 ya sampai 6 tahun itu full dengan orang tua. Ya, jadi dengan bapak dengan emak. Kemudian ketika SD itu dioper nih gitu ya ke mana itu emak nenek gitu ya sama Neneknya bapak tua gitu. Ya, sama nenek sama kakek di kampung seperti itu ya. Jadi kemudian setelah itu baru ke orang tua lagi gitu. Berarti pertama-tama Mama full dengan orang tua, kemudian Mama tinggal bersama kakek dan nenek. Nah, kalau yang menurut Mama nih setelah Mama jadi orang tua, pola asuh yang seperti apa sih yang dari orang tua Mama atau dari kakek nenek yang melekat di Mama, kemudian Mama terapkan juga ke kami-kami anak Mama? Kalau dari orang tua ya, dari emak sama bapak itu memang apa ya disiplin ya gitu ya. Tapi yang disiplin banget itu terutama di agama nih, pendidikan agama. Jadi kalau sholat, puasa udah diterapkan dari kecil ya, itu ngaji, sekolah itu udah. Dan ini yang akhirnya mama juga terapkan ke anak. Iya. Itu kan, jadi pokoknya yang lain, kesalahan lain mama maafkan gitu ya. Tapi kalau nggak mau ini, mama benar-benar apa gak ada ampun deh, pokoknya harus seperti itu. Jadi kalau di keluarga kita ya Mama sama Papa tuh tidak menuntut untuk nilai akademis untuk ranking 1 itu enggak. Tapi kalau Mama khususnya sholat itu adalah satu-satunya hal yang kayaknya bikin Mama marah gitu. Nah, ini juga sangat belajar dari Mama setelah jadi orang tua kalau Mama itu tipenya tidak banyak bicara tapi langsung ngajak atau ini mencontohkan ya kan Ma, kayak Mama tuh nggak pernah nyuruh cuci piring atau nyuruh beres-beres, bahkan nggak mau mandi pun juga nggak apa-apa gitu. Tapi Mama mencontohkan, Mama bangun pagi, selalu mandi pagi banget dan segala hal gitu, sehingga akhirnya kita sih sebagai anak malu sendiri ya kalau kita tidak melakukan itu juga. Tapi kadang-kadang juga ya udah nggak disuruh mandi ini jadi nggak mandi gitu. Terus Mah? Kalau dari nenek kakek itu juga kan sama ya. Jadi yang penting ngaji gitu kan, sholat ya sama apa ya, ya pokoknya ngaji sama sholat lah
sama mandi deh udah gitu. Kalau udah itu selain itu nggak kena hukuman, tapi kalau itu ya tidak dihukum sih, tapi ada dimarahin juga gitu. Kalau misalnya nggak sholat, wah dimarahin kan gitu. Oke, Mama kan anaknya tiga-tiganya perempuan. Nah, bagaimana Mama melihat itu? Karena kan banyak orang yang nambah lagi dong biar ada cowoknya gitu. Atau katanya mendidik anak perempuan tuh lebih sulit daripada mendidik anak laki-laki. Menurut Mama gimana? Kalau menurut Mama itu kan nggak bisa membandingkan ya, karena memang anak Mama itu perempuan semua gitu ya. Jadi nggak tahu nih apakah benar mendidik anak laki-laki atau perempuan itu lebih sulit perempuan gitu ya, nggak tahu gitu ya. Nah kemudian untuk Mama sih karena di Al-Quran itu Allah menyebutkan Allah memberikan kepada orang gitu ya punya anak perempuan gitu ya, perempuan semua, bisa juga laki-laki semua, bisa juga punya anak laki-laki dan perempuan, bahkan ada yang dimandulkan gitu. Jadi ya udah terima aja, berarti bagian saya ini gitu yang perempuan semua. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi diterima aja ya, Ma? Diterima, nggak Tapi usah. sesulit apa sih, Ma? Karena kan kalau anak ini masih kecil ya, masih 2 tahun. Menurut Mama sesulit apa, atau ada fase di usia berapa yang ternyata lebih menantang ya? Memang kalau mendidik anak itu ada fase-fase sulitnya, sulit berbeda-beda ya. Jadi ketika balita mungkin kita lebih fisik capek ya kan, karena harus mandiin, harus nyuapin, apalagi kalau masih bayi ya harus gantiin popok, menyusuin gitu ya. Nah belum pas sudah jalan lari-lari gitu kan, wah lari-lari lagi gitu. Nah tapi kalau sudah agak besar, nah itu kurang capek fisiknya berkurang, tapi ada deg-degan gitu ya. Duh ini anak kita kemana nih ya gitu ya. Terus nanti bergaulnya bagaimana nih gitu. Itu anak-anak yang SD ya mungkin kan takut hilang gitu ya. Takutnya nanti dia nggak bisa pulang atau kemana-mana gitu kan, sudah Kayak ikut. waktu itu pulang sendiri ya? Iya, itu SD udah berani naik angkot sendiri kan udah deg-degan gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian ketika remaja itu deg-degannya beda. Ini takutnya kan pergaulan sudah kemana-mana, dimarahin sedikit takutnya nanti ikut temen yang kabur. Ya mending kalau temennya yang baik, kalau enggak kan jadi ikut terpengaruh oleh mereka. Nah seperti itu. Kemudian mungkin biaya ya, itu juga kan. Nah ini kan anak udah ABG harus minta ini minta itu ya, gitu kan juga harus dipenuhin gitu kan. Nah kayaknya beda juga di ini, ada sudah melibatkan biaya. Ngomong-ngomong biaya, kalau yang Inu inget dulu itu, jadi Mama itu punya laci yang isinya tuh uang, dan kita tuh boleh bebas untuk ambil uang itu kapanpun, asal dicatat ya Mah. Ada bukunya kayak, aku ngambil ini tanggal segini untuk ini, nanti kembalinya ditaruh lagi. Nah, kenapa Mama melakukan itu? Karena menurut Inu apakah itu maksudnya karena Mama saking percayanya, atau Mama lagi melatih apa sih? Ya satu, karena Mama kan kerja ya, jadi takutnya kamu pengen beli sesuatu tapi mau minta kemana gitu kan. Lah jadi lebih baik kan Mama udah siapin, udah dikasih tahu nih kalau mau ngambil ini di sini aja, jadi nggak minta ke orang lain, atau bahkan takutnya ya naudzubillah ya sampai nyuri kan, takut begitu. Nah seperti itu. Kemudian dan Mama udah yakin ya anak itu jujur gitu ya, walaupun nama di situ ada nanti dicatat. Itu nyatet itu hanya untuk nanti berapa yang keluar gitu ya, masuk berapa gitu, dan anak juga supaya tahu ya kita kalau ini pengeluaran keuangan itu harus ada masuk keluar itu. Mendidik juga sih itu sebetulnya untuk keluar masuknya uang gitu. Nah terus yang Inu mau tanyakan lagi nih tentang personalized parenting, atau jadi pola asuh yang berbeda-beda antara anak tapi dalam hal yang baik ya. Maksudnya Mama melihat masing-masing anak itu seperti apa, kemudian Mama memberikan pesan yang berbeda-beda. Jadi ternyata setelah
aku dan kakakku dewasa, kami itu baru sadar, oh ternyata kenapa ya kita bertiga kok berbeda-beda gitu, padahal mamanya satu, papahnya satu gitu. Nah ternyata pesan yang diberikan mama ke kakak pertama, ke kakak kedua, dan ke aku itu tuh berbeda-beda. Nah coba mama ceritain deh, mama kasih pesan apa dan kenapa mama memberikan pesan itu? Pertama ya, karena kan mama melihat ini apa ya, punya anak ini punya karakter ya, berbeda-beda. Jadi tidak bisa diterapkan dengan ini yang sama gitu. No. Jadi ya pasti harus beda juga nih gitu. Cara mendidiknya pun berbeda. Ada yang harus nih, misalnya kan kalau kayak ke Mbak Diah itu harus muter-muter dulu biar dia mau gitu ya. Nah seperti itu. Nah, karena ya memang karakternya seperti itu ya. Kalau ke Mbak Tami itu kan cenderung yang apa ya, karena Mbak Tami itu tipe pemimpin ya, menurut mama itu pemimpin, orangnya tegas, itu berani bicara, nah, seperti itu. Kalau Inu kan yang cenderung nurut banget, nah seperti itu, gitu ya. Jadi itu udah kelihatan itu memang dari kecil gitu kan. Nah sehingga mama menerapkannya juga harus beda-beda gitu ya, sampai dewasa juga pesan-pesannya itu beda. Kalau Mbak Diah itu karena mungkin anak pertama ya, mungkin apa itu mama kesalahan gitu ya, jadi gak tomboy, jadinya gak tomboy, bergaulannya temannya laki-laki, perempuan juga yang agak nakal-nakal gitu ya. Nah ini yang agak deg-degan, sehingga tapi kan nggak bisa di apa namanya dimarahin gitu ya. Nah cuma ya ada khawatir gitu kan, aduh ini kok temennya seperti ini gitu. Nah sehingga ya udah nggak apa-apa. Dia kan yang senangnya ngeband gitu ya, dan temen mama tahu temennya itu banyak yang narkoba, gitu. Tapi nggak bisa mama larang, sehingga hanya ya silakan. Tapi ada pesennya, cuma kalau waktunya pas waktu zuhur harus sholat, ajak temannya, dan mama baik ke temannya dia karena itu satu dakwah, biar dia juga baik ke mama, jadi dia menjaga anak mama juga gitu. Dan Mbak Dia ya alhamdulillah bisa, karena nanti begitu pulang misalnya dari studio gitu ya, kan ditanya juga tadi sholat gitu, sholat temennya sholat nggak, iya, siapa yang tadi yang diajak mau sholat si ini gitu, jadi emang percaya itu. Nah kalau ke Mbak Tami kan anaknya memang dari kecil itu senang bersaing gitu kan. Nah dan jadi mama bilang, oh ini karakternya karakter pemimpin. Jadi mama kamu harus jadi pemimpin. Nah terus saja kamu harus jadi, makanya kamu harus jadi pemimpin. Walaupun kamu perempuan, kamu harus jadi pemimpin. Terus mama contohkan, misalnya tuh seperti Nabi Muhammad aja anaknya perempuan semua tuh gitu. Yang maksudnya sampai dewasa ya kan, kalau yang kecil kan meninggal ya laki-laki. Nah itu juga bisa. Kemudian waktu itu zaman itu Pak Harto kan anaknya banyak, tapi yang mama tahu udah muncul duluan kan Pak Tutut, itu perempuan gitu kan. Kemudian di At-Tahiriyah itu juga waktu itu yang muncul ya di At-Tahiriyah itu Bu Suryani Tahir. Jadi itu perempuan semua. Jadi mama gitu, perempuan itu juga bisa gitu jadi pemimpin, gitu jadi menteri, gitu. Jadi kamu harus bisa gitu. Nah kemudian kalau ke Inu, intinya tadi dakwah ya, semua dakwah. Nah kalau ke Inu kan karena Inu juga yaitu kalau ngaji juga nggak usah disuruh, soal nggak usah disuruh. Nah jadi mama pesannya, Nu, kamu kemanapun, ke luar negeri kemana kan harus dakwah. Pokoknya dakwah itu tidak harus pidato, ceramah gitu ya di panggung, tapi dari badanmu sendiri gitu ya. Itulah dakwah. Jadi kamu harus yang ramah, murah senyum gitu. Yang selalu mempesankan jaga nama baikmu, nama bangsamu ya, Indonesia, dan agamamu itu agama Islam. Jangan sampai tercoreng nama agamamu gara-gara kamu yang berbuat jelek gitu. Jadi mama anaknya 3, macam-macam ya mah, ada yang suka ngeband, ada yang sukanya fashion ya sebenarnya, iya, fashion. Kemudian ada yang ya di tengah-tengah aja gitu. Tapi mama bisa mengakomodir itu. Kayak Mbak Tami ya, itu fashion ya sampai didaftarkan ke Rapisang gitu. Jadi untuk jadi model gitu ya. Karena mama tidak pernah melarang ya, Ma? Tidak melarang. Iya, kayak kalau Inu inget juga dari dulu
kalau ada kegiatan apapun di sekolah, misal mah ada kegiatan pramuka atau ada kegiatan apa gitu ya, udah mama sama papa ikut, tapi pesennya tuh selalu dua, kalau mama jangan lupa sholat, kalau papa jangan lupa makan. Sampai kalau dulu tuh kalau kita izin mau keluar ke rumah teman-teman ini cuma bilang, udah kalau saya izin lah, yang penting sholat sama makan gitu. Tapi emang bener gitu ya, Ma. Nah, tapi apa yang bikin mama tuh yakin bahwa atau kapan sih mama tuh bener-bener bisa yakin, oh nih anak ini bisa dilepas dengan pesan-pesan yang sudah mama sampaikan? Ya kan kalau di rumah gitu ya, kalau mama sih percaya aja dulu ya. Karena kan dari kecil begini, awalnya kan waktu itu Mbak Tami disuruh sholat, kemudian lagi main disuruh sholat, kemudian kok sholat lagi, capek gitu kan. Akhirnya mama ubah polanya, oh kalau gitu itu kan orang dewasa ya 5 waktu gitu kan, ini kan masih anak-anak. Jadi diterapkan waktu itu sholatnya milih, pokoknya sehari 2 kali saja gitu kan. Dan semuanya juga begitu kan, sesuai usianya, ada yang 2, ada yang 3 gitu. Tapi harus misalnya milihnya duhur asar terus sampai 1 tahun gitu kan. Kemudian nanti tahun berikutnya nambah gitu. Dan ternyata dicek terus, karena kan nanti mama punya itu lembaran itu untuk menceklis sholat. Kalau sholat kan dia checklist. Nah lama-lama terbiasa, itu kan hanya untuk apa namanya menjadi kebiasaan. Iya, kebiasaan. Nanti kan lama-lama terbiasa dan tidak terbebani. Begitu tahun berikutnya pas ulang tahun, nah dia mama panggil, ini bersyukur gitu ya kepada Allah, kita sudah diberikan apa namanya umur tambah dan sehat, maka kita juga harus bersyukur. Salah satu bersyukurnya kepada Allah itu sholat itu kan. Jadi sholat yang tadinya 2 jadi 3. Nah nanti tambahnya silakan gitu, milih sendiri, mau di maghrib kah, mau di isya atau subuh gitu. Semua begitu. Nah sebenarnya apa yang sudah mama terapkan itu sejalan juga Mas sama nilai-nilai yang ada di Montessori, yaitu tentang anak itu diberi kebebasan untuk memilih. Kayak tadi kan mama sudah memberi apa ya, kebebasan untuk anak mau milih sholat waktu yang mana nih gitu. Nah kemudian yang kedua setelah memberi kebebasan adalah membangun rutinitas kayak gitu. Karena kalau rutinitasnya tidak dibangun, anak tuh kan bingung, karena anak itu kan ada periode sensitif akan rutinitas ya Ma. Nah ketika anak itu tahu, oh habis jam segini melakukan ini, jam segini melakukan ini, mereka akan kemudian dengan sendirinya melakukan itu. Jadi mungkin dulu mama nggak sadar ya Ma, atau mama tuh nggak belajar gitu, tapi ternyata mama sudah melakukan itu. Alhamdulillah. Mama kan kerja itu pas Inu lahir ya. Sebelumnya sewaktu Mbak Diah dan Mbak Tami, mama full ibu rumah tangga. Nah, mama boleh cerita nggak pertimbangan mama menjadi wanita karir itu apa? Kemudian bagaimana mama mengendalikan emosi atau pikiran? Pasti kan ada rasa kayak semacam, aduh ini kalau aku berkarir anakku gimana ya gitu kan Ma? Karena mungkin ibu-ibu di sini juga ada yang merasakan rasa-rasa seperti itu. Sebetulnya kan karena memang itu dari tarbiyah ya, tarbiyah itu pendidikan gitu ya. Kuliahnya, karena kan dari IAIN ya, sekarang UIN gitu. Jadi saat itu sebenarnya begitu lulus pengen ngajar, tapi kan mama wisuda aja hamil anak kedua gitu kan. Jadi sudah, kemudian kan ya udah nanti sampai usia 2 tahun gitu kan. Nah di situ kemudian ada tes gitu kan, di Kemenak itu ada tes CPNS, ikut gitu no. Sampailah itu proses begitu Inu lahir, SK turun, tapi itu memang belum ngajar gitu kan, pokoknya ikut aja. Kok pas banget gitu dari itu SK turunnya Inu lahir ya, bahkan waktu itu mama masih di rumah sakit gitu, alhamdulillah tuh berkah banget gitu. Nah karena SK itu turun, ya mau nggak mau harus ngajar, jadi pas begitu 2 bulan lah gitu ya, udahlah nanti kalau anak udah 2 bulan ini karena SK sudah ada maka harus ngajar gitu. Jadi akhirnya ya ngajar lah gitu karena sudah ada SK gitu.
gitu. Kemudian berarti kan itu waktu Inu usia 2 bulan, Mama bekerja. Nah itu dan berarti Mbak Tami masih sekitar 3 tahun. Dan Mbak Dia 5 tahun. Nah itu bagaimana Mama mengatur emosi atau mengatur lah antara pekerjaan dan juga anak gitu? Waktu itu kan ada yang di rumah ya, ada Mbak Mi tuh yang bantuin di rumah. Terus Mbak Dia udah TK, dan akhirnya Mbak Tami di TK kan aja gitu, karena kalau Mama mau ke kantor nih pengen ikut gitu kan, wah lebih baik ini masuk TK, jadi sekaligus nganter dan Mama ke kantor gitu. Ini kalau udah sekolah kan udah gitu. Berarti pas yang 2 anak itu sudah masanya masuk sekolah, kemudian kalau yang baby ada yang bantu gitu. Jadi itu bisa menjadi tips ya Ma, buat ibu-ibu yang udah mulai mau berkarya, mungkin pas anaknya dimasukin sekolah, ibunya kerja, dan Mama kan juga guru nggak sampai sore ya? Iya, nggak sampai sore. Jadi alhamdulillah ya, kalau zaman dulu sih kayaknya masih jam 1 lah gitu ya pulang. Oh, jadi dari pagi. Karena kan masih hari Sabtu masih masuk. Oh iya. Dan itu juga doa dari Bapak yang bapaknya Mama? Dari kakek. Oh, dari kakek. Dari kakek, karena dari mana kamu yang rajin belajarnya biar kamu nanti jadi pegawai negeri. Seperti itu. Alhamdulillah. Mama doain Inu dong jadi pasti. apa, menteri atau apa? Iya. Mama doain Inu supaya apa yang Inu pengen jadi apa aja lah gitu, kan yang terbaik terkabul insya Allah gitu. Nah itu juga salah satu yang Inu belajar banget dari Mama dan Papa itu adalah sangat memberi kebebasan, cenderung tidak menuntut kecuali pada hal-hal yang prinsipil aja gitu ya Ma. Jadi bukan berarti bebas benar-benar bebas, tapi bebas dengan batasan. Nah itu juga salah satu prinsip Montessori, yaitu freedom within limit gitu. Kayak Mama ini deh sudah mulai menerapkan nilai-nilai Montessori itu gitu. Karena apa namanya Inu terbentuk dari didikan Mama dan Papa yang seperti itu juga. Kemudian makanya ketika mencari-cari pola asuh, belajar untuk menjadi orang tua dan menemukan metode Montessori, mungkin jadinya familiar dan jadinya Inu merasa se-value ya. Nah sekarang kan Mama udah menjadi oma nih. Alhamdulillah masing-masing anak sudah memiliki anak lagi, dan Mama sekarang udah punya 3 cucu. Nah bagaimana rasanya melihat anak-anak Mama udah menjadi orang tua juga? Kalau Mama tuh seneng ya gitu. Mama malah merasa gini, wah alhamdulillah kok anak saya kayaknya lebih pintar dari saya ya, kayaknya dulu ini kan nggak diajarin gitu kan, apa adanya, hanya melihat orang tua aja dulu begini. Nah seperti itu nerapan. Kalau sekarang kan kayak Inu, Mbak Dia, Mbak Tami itu kan belajar ya, gitu. Benar-benar parenting itu belajar gitu. Makanya Mama senang gitu ya, jadi lebih baik gitu. Dan ya harapannya kan harus lebih baik daripada orang tuanya dong gitu, didik anak gitu. Nah tapi kadang gara-gara belajar tapi juga belajarnya dari internet yang sumbernya itu sangat banyak gitu mah, banyak hal yang ternyata berbeda dari pola asuh sekarang dan dulu gitu. Nah nggak jarang itu tuh malah jadi konflik mah antara anak ini, misal Inu dengan Mama untuk mengasuh si cucu gitu ya kan. Kayak mungkin zaman dulu anak itu habis mandi dipakein bedak, kalau sekarang menurut penelitian sebaiknya tidak diberikan bedak tabur gitu. Nah menurut Mama itu bagaimana batasan antara oma untuk mengasuh cucu dan juga orang tua ini mengasuh anaknya gitu? Kalau Mama kan kayak yang seperti itu tadi itu kan nggak prinsip ya. Dari dulu juga kalau agama nggak melarang ya udah biarin aja gitu kan. Ya nggak apa-apa terserah itu, dan itu memang orang tuanya gitu kan. Tapi yang misalnya wajib banget, misalnya ini anak kok nggak diajarin gitu ya hal-hal kebaikan, apalagi nanti udah usia segini kok nggak diajarin misalnya dikenalkan dengan ketauhidan gitu ya, kemudian punya intinya ke agama gitu. Nah itu baru Mama ini gimana ya gitu ada ini, tapi alhamdulillah enggak sih gitu ya, untuk ke agama dikenalkan terus menerus bahkan gitu ya. Nah jadi nggak masalah gitu
Jadi ya alhamdulillah gitu aja. Kalau masalah yang tidak berkaitan dengan agama kan mama dari dulu gitu Terserah. ya, terserah gitu ya. Pokoknya nggak menyimpang, ya nggak apa-apa, nggak ada hukum gitu. Nah, Mama ada tips nggak untuk ibu-ibu di sini, mungkin ibu-ibu muda yang orang tuanya itu tidak seperti Mama ya, tidak membebaskan, jadi masih kayak orang tuanya dulu begini kok, kamu juga misal MPASI aja makan. Kalau sekarang kan 6 bulan baru sebaiknya bayi dikasih MPASI ya Ma. Kalau orang dulu kan mungkin baru lahir udah dikerokin pisang ya. Iya. Nah, bagaimana ada tips nggak untuk ibu-ibu muda ini berkomunikasi dengan orang tuanya untuk menyampaikan kalau sekarang sebaiknya tunggu 6 bulan loh mah gitu. Ya kalau menurut mama nih bagi ibu-ibu muda ya kasih taunya yang baik-baik gitu ke orang tuanya, gitu. Bilang aja kalau ini menurut dokter gitu begini, kalau itu memang zaman dulu gitu kan. Ya walaupun zaman dulu itu bagus, tapi kan bagus zaman dulu gitu. Jadi nggak menentang. Dan sebaiknya bawa kata dokter gitu ya Ma, biar Iya. oh ternyata ada ahlinya gitu ya. Jadi apalagi menurut dokter ini dan ahli gizinya gitu. Pokoknya jangan menentang aja orang tua, ngomong baik-baik aja lah gitu. Nah, sekarang untuk Mama sendiri nih, diri Mama sendiri. Yang Inu lihat kan Mama itu tipe pribadi yang tidak neko-neko ya, Ma. Dan Mama itu sangat dekat dengan Allah. Kalau kami bilangnya Mama tuh temannya Allah gitu. Jadi kalau deket-deket Mama insya Allah ketularan beruntung. Karena Mama tuh kayaknya diem, ngerti investasi juga enggak, ngerti bisnis juga ya kayaknya lebih ngerti papa gitu. Tapi ternyata mimpinya Mama tuh besar-besar dan alhamdulillah terwujud ya Ma. Iya, Termasuk Mama ini juga dulu punya mimpi untuk haji sekeluarga. Alhamdulillah terwujud di tahun 2016 kami sekeluarga alhamdulillah pergi haji ya Ma. Nah itu apa sih ikhtiar Mama untuk mencapai mimpi-mimpi besar itu Ma? Pertama kan ya namanya punya rezeki itu Allah. Jadi ya kita harus dekat sama Allah gitu. Nah supaya apa? Ya biar Allah pengen yang ngasih gitu, pengen ngasih ke kita sebelum kita minta. Nah seperti itu ya. Kemudian apa dong langkah-langkahnya, kita kan harus memantau diri gitu ya. Dan ini yang Mama lakukan minimal 10% ya kita untuk infak gitu. Dari penghasilan itu tiap bulan minimal gitu ya. Kemudian baca Quran itu setiap hari. Setiap hari terserah pokoknya baca Quran gitu kan. Entah itu 2 lembar gitu ya. Nah, pokoknya harus ada. Kemudian Mama lakukan juga sholat tahajud gitu ya. Sholat tahajud ya berawal tadinya dari 2 rakaat, kemudian ningkat dong gitu kan, 4 rakaat, ningkat lagi sampai 8, kemudian 10 lah ya gitu. Jadi kalau sekarang ya sudah antara kalau tidak 8 ya 10, kecuali waktunya udah mepet nah gitu. Kemudian juga witir, jangan lupa sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya juga itu ya. Kemudian juga ada tadi itu bagian sholat, nah puasa gitu ya. Jadi selain puasa Ramadan ya itu kan udah wajib, itu ditambah juga puasa sunnah Senin Kamis. Sudah itu aja Senin Kamis. Nah kalau sudah pengen ini lagi ya ayamul bid itu. Ayamul bid itu puasa 3 hari, tiap tengah bulan Hijriah, 13, 14, 15 gitu ya. Kemudian sholat duha. Nah, jangan lupa zikir. Nah, ini jadi habis sholat malam itu ya sempatkan zikir gitu. No, zikirnya terserah, mau asmaul husna boleh, mau sholawat boleh. Tapi yang Mama lakukan adalah sholawat. Nah, kemudian kan zikir itu kan harus banyak, gitu ya. Ya jadi banyak itu kan beda-beda, gitu ya. Terserah mau banyaknya berapa gitu. Kalau mampunya 100 ya 100, kalau mampunya 1000 ya 1000. Kalau Mama ini kan yang mudah aja gitu ya. Sholawat yang pendek. Cuma sholawat Muhammad sehari minimal ya 1000 itu. Jadi kalau hari Jumat, kalau pas ada hajat nih misalnya nih anak ini kok aduh gitu kan ya, dan doain nih anak ini biar cepat lulus nih gitu kan. Ya Mama bantu
itu nanti hari Jumat itu baca sholawatnya itu 10.000. Itu yang lakukan dan harus yakin banget bahwa Allah itu akan memberi. Nah, kalau mama pendekatannya dengan itu gitu ya. Nah, jangan lupa kita juga harus berbuat baik ya. Itu tadi infak itu terutama ya untuk keluarga, tetangga gitu ya. Karena yang berhak lah gitu. Ya, kadang lupa ya Ma, kalau infak itu ke masjid, keluar, tapi keluarga terdekat Dekat. lupa kita santuni atau kita bantu juga gitu. Nah terus dulu itu atau sampai sekarang ya Mama selalu mengirimkan Al-Fatihah untuk anak. Ah, Nah iya. itu gimana tuh Ma? Untuk menjaga ya, kita kalau namanya anak dengan orang tua, kalau sudah keluar rumah kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, entah itu dia nanti apa ya namanya berbuat apa atau diapakan gitu ya. Jadi tawakal sama Allah, pertama punya Allah, punya pasrah aja sama Allah gitu ya, minta dijaga anak-anak. Kemudian itu dari kecil ya, mama itu membiasakan untuk menghadiahi, membacakan surat Al-Fatihah, masing-masing anak itu 7 Al-Fatihah. Jadi karena ini anaknya 3, 21 Al-Fatihah. Itu sampai sekarang setiap hari. Tidak harus setiap habis sholat. Pokoknya waktunya mana senggang gitu. Misalnya habis sholat senggang ya silakan. Misalnya habis mau tidur ya nggak apa-apa. Nanti habis saya masak senggang gitu ya, itu aja itu no. Jadi haruslah, kenapa? Inilah yang membuat anak walaupun nanti agak bandel dilindungi sama Allah, dia kembali lagi ke orang tua, dia baik lagi. Nah seperti itu. Itu ikhtiar ya. Aku juga dulu pernah bertemu dengan rekan kerja, bukan anak kok, karena waktu itu belum punya anak ya Ma. Rekan kerja yang kayak sulit banget nih untuk ditembus gitu, kayak jutek banget. Dan Mama tau lah ya ceritanya. Terus aku ingat Mama pernah kasih pesen itu kayak kirimin Al-Fatihah, akhirnya aku kirimin Al-Fatihah untuk rekan kerjaku itu, habis itu jadi deket banget. Nah terus kalau untuk mimpi pribadi Mama sendiri atau harapan Mama ke depan itu apa Mah yang sekarang lagi Mama inginkan atau harapkan? Yang sekarang ya untuk mama pribadi ya, pengen punya lembaga pendidikan ya yang bagus, yang berkualitas itu, karena mama kan ininya kan di bidang pendidikan ya, jadi apalagi pengawas, jadi banyak melihat ini sekolah-sekolah yang kurang bermutu itu prihatin gitu. Tapi kalau ada yang sekolah bagus, wah seneng gitu, jadi pengen gitu, pengen itu yang mama masih kayaknya belum kayak ini ya, hampir pensiun belum sampai gitu. Justru mungkin habis pensiun itu bisa dirintis nanti sama ini. Amin. Iya, oke sip. Sama ini percaya deh. Ya insya Allah. Oh, Mama kan juga sekarang memegang ini ya Ma, TPA ya Ma. Apa sih harapan Mama, atau Mama itu kan punya grup pengajian, kemudian Mama juga memegang TPA kayak gitu. Yeah. Dan Mama tuh kayak nggak ada liburnya gitu loh, kayak walaupun kita lagi pergi kemana, Mama tuh inget nanti malam kan Mama harus ngaji gitu, kayak pokoknya tetap ngaji. Kalau kita kan mungkin kayak oke libur dulu ya gitu. Apa Mas semangat Mama untuk itu semua? Ya semangat dakwah sih sebetulnya ya, dakwah. Kemudian kan karena Mama itu dulu hasil dari, maksudnya yang dari kecil gitu ya, yang hujan walaupun petir menyambar itu wajib ngaji gitu ya. Itu Wak Umi itu galak banget kalau mau itu kakaknya Mama, kakak pertama. Itu pokoknya harus ngaji, walaupun kan ngajinya malam gitu ya. Nah kemudian pasti pesantren itu juga ngaji, itu baca Al-Fatihah aja sampai 2 bulan baru lulus gitu kan. Jadi ininya ngaji. Nah kemudian kan Mama ke Kemenak ya, terus Mama tinggal di Johar. Itu juga banyak ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik gitu. Jadi di situ wah, terpanggil ya untuk bermanfaat. Ini ilmu saya harus bermanfaat. Jadi bagi ibu-ibu yang tidak sempat ngaji pagi, ngaji siang, maka saya bersedia untuk mengajari malam hari. Dan alhamdulillah baru ada waktu itu hati itu Allah nganterin gitu loh.
Nah karena Allah nganterin itu, jadi mama harus, wah ini nggak boleh disia-sia, kan udah Allah yang nganterin gitu kan. Karena kan kenapa Allah nganterin gitu ya, maksudnya kan mama nggak, ayo ngaji nggak begitu, tiba-tiba apa namanya Batami sakit gitu kan, kemudian pada besok, nah terus minta, wah ini kalau ngumpul gini gimana kalau ada pengajian, ya alhamdulillah kan, sehingga mama sampai sekarang walaupun mana ya harus ngajarin ngaji gitu. Nah, kemudian untuk TPA kan juga karena mungkin ya mama kan sebenarnya pengen punya lembaga pendidikan, sama Allah kan belum mampu sendiri, ya udah dikasihlah mama untuk memimpin TPA itu. Ya jadi mama juga harus semangat gitu kan, dan tetap walaupun capek mengerjakan pekerjaan itu. TPA juga bukan mama yang bikin ya mah, tapi Bukan. mama juga diantarkan lagi. Iya. Gimana mah ceritanya mah? Nah, jadi masjid itu ya DKM terpanggil ini bagaimana nih umat ini ya, anak-anak kecil ini supaya lebih apa namanya fokus kepada ini, jangan hanya main tapi bermanfaat lah ya, waktunya gitu. Akhirnya diadakan anak-anak itu diundang lah untuk ngaji gitu ya. Kemudian dibeliin tas tuh gitu kan, biar mau dulu. Nah, banyak tuh akhirnya tuh yang masuk TPA yang ngaji itu, pokoknya gratis gitu kan. Bahkan dikasih tasnya, dikasih buku Iqra-nya. Nah, itu kemudian berjalan gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya ada surutnya juga. Waktu itu kan pandemi. Nah, itu makin banyak tuh karena kan sekolah di rumah. Nah, tapi di TPA masuk terus ya, alhamdulillah. Pas pandemi juga tetap masuk Tetap masuk, justru karena pandemi itu yang ngaji banyak banget, tapi alhamdulillah sehat ya sampai sekarang gitu. Kemudian setelah pandeminya bubar, sudah tidak ada pandemi, kan sekolah sudah masuk. Nah mulailah anak TPA itu berkurang karena mereka sudah sekolah, ada kegiatan, ya nggak apa-apa gitu ya. Itu yang penting anak tetap belajar gitu. Nah, sekarang kita udah selesai. Mama mau ada pesan-pesan nggak yang disampaikan ke ibu-ibu yang nonton sekarang? Ya untuk ibu-ibu ya anak ibu-ibu muda nih terutama ya. Nah, tolong nih anak itu harus dididik itu dengan contoh ya. Jadi jangan disuruh gitu. Punya dikasih contoh aja terus menerus, kemudian ya ada yang rutin gitu, seperti bikin itu rutinitas. Rutinitas. Kemudian juga kalau nanti ada masih tinggalnya sama orang tua, ada beda pola asuh, ya jangan dilawan lah orang tua ya. Pokoknya ngomong yang baik-baik saja sampai orang tuanya itu paham, karena memang nenek kakek itu lebih sayang ke cucunya gitu ya. Juga pengennya ya begitulah gitu, pengennya ya si nenek kakeknya aja yang ini gitu ya. Jadi itu saja ya. Jadi tolong gitu ya, anak itu dididik, didampingi, kemudian orang tua ya tetap dikasih pengertian kalau memang ada perbedaan. Itu saja. Terima kasih Oma sudah berbagi cerita hari ini. Semoga cerita kami bermanfaat dan bisa diterapkan juga beberapa tips tadi. Yang pertama adalah dididik dengan memberi contoh, kemudian juga membangun rutinitas. Terus juga tadi yang Nino tangkap juga adalah kenali dulu karakter masing-masing anak ya, Ma, untuk membuat customized parenting, atau membuat apa nih kira-kira anak ini harus diarahkan kemana, atau anak ini harus diberikan pendidikan yang seperti apa sih gitu ya Ma. Terima kasih Ibu telah mendengarkan ceritaku bersama Mama Umi hari ini. Selain belajar hal-hal yang tadi sudah kita bahas bersama-sama, aku belajar banyak banget dari Mama, yaitu tentang menjadi ibu yang suportif. Mama adalah supporter pertamaku semenjak dulu ketika aku masih belajar berbisnis, aku buka usaha. Mama selalu mensupport dengan membeli produk aku, kemudian datang ke bazarku. Lalu ketika aku belajar nyetir untuk pertama kali, Mama juga orang yang pertama kali mau menjadi penumpangku. Dan Mama selalu meyakinkan bahwa aku bisa.
Lalu ketika aku menjalani skripsi dan aku nggak bisa pulang ke Jakarta, Mama rela sendirian ke Malang naik bis untuk nemenin aku ngerjain skripsi. Dan sekarang ketika aku punya channel Cerita Jadi Ibu, Mama adalah narasumber pertamaku di Cerita Jadi Ibu. Semoga cerita kami bermanfaat dan sampai jumpa di cerita berikutnya ya.